Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih teman-teman. Jadi ada yang nanya gini teman-teman, ada yang sharing sih. Jadi selang NGT menyebabkan kematian ya, video gue seperti itu ya. Terus ada yang nanya gini teman-teman, ada yang sharing gini, sama bapak saya juga setelah diselang lewat hidung 1 kali 24 jam meninggal. Bukannya air biasa masuk tapi malah keruh air dari dalam selang, warna keruh, ada angin dalam selang. Apa mungkin masuk paru-paru ya? Soalnya pemasangan pertama gagal, terjadi batuk-batuk di selangnya. Pada waktu ditarik ada darah menempel. Oke teman-teman ya, di sini gue mau sharing ya, apakah gimana ya gue jelasin ya, masuk paru-paru. Intinya gini teman-teman, kalau selang udah masuk ke lambung, ya kita nggak tahu di lambung itu ada berdarah atau enggak. Pertama kita harus tahu dulu pemasangan NGT ini untuk apa. Ya tanya ke rumah sakit, yang ke dokternya teman-teman ya. Karena NGT itu ada yang memang digunakan, maksudnya tujuannya untuk masukin makan, ada juga tujuannya untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam lambung teman-teman, seperti itu. Di lambung kita itu tuh nggak murni semuanya isinya cairan, pasti ada sedikit udara ya. Mungkin kalau yang di muslim tahu ya, kalau ada apa namanya, pepatah bilang gitu ya, sisakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara gitu kan. Jadi nggak boleh kekenyangan gitu, mungkin pernah dengar seperti itu ya. Jadi kalau ada udara pun ya memang itu mungkin dari lambung teman-teman, seperti itu. Kalau air keruh itu mungkin dari apa namanya, pencernaannya juga. Bahkan ada yang warnanya hitam kalau ada perdarahan teman-teman, seperti itu. Nah terus ketika pemasangan pertama gagal, terjadi batuk-batuk ya. Sebenarnya ada beberapa pasien ya dengan penurunan kesadaran memang masangnya agak sulit. Biasanya responnya memang batuk teman-teman ya, seperti itu, karena ada di dua percabangan yang berbeda ya. Jadi kalau dia nyenggol-nyenggol nih biasanya akan terjadi respon batuk ya. Kasarnya gini teman-teman, nggak mungkin bisa nelen ludah sambil bernapas. Coba silakan gua kasih waktunya 5 detik, telan ludah sambil bernapas. Ya nggak bisa teman-teman ya, karena di situ ada dua katup yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman makan atau nggak menelan, otomatis saluran napasnya tertutup. Kalau teman-teman bernapas, otomatis saluran pencernaannya kalau teman-teman bernapas, saluran pencernaannya tertutup ya. Jadi di situ ada dua percabangan ya. Memang ketika kita pasang NGT, beberapa itu pasien ada yang respon batuk, tapi selama yang melakukannya di rumah sakit dan itu tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkompeten, itu sebenarnya aman-aman aja teman-teman ya. Karena ada beberapa memang yang gue juga masang selang NGT itu nggak bisa langsung masuk teman-teman, nunggu waktunya tuh lama. Karena kalau dia tahan itu selangnya nggak bakalan masuk. Jadi kadang-kadang suruh ditunggu dulu nih sampai dia ada celah, ada lengah sedikit, terus dia ada apa ya, mentok teman-teman ya. Kalau dia tahan tuh selangnya mentok, nggak bisa, jadi nggak bisa dipaksain. Nah seperti itu. Nah terus kenapa ada terjadi darah teman-teman, di selangnya kok tempel darah ya? Karena biasanya kalau kita paksa itu akan terjadi lecet ya. Sebenarnya tanpa kita paksa pun yang namanya masuk ke saluran mukosa itu kan rentan berdarah ya. Biasanya nanti di selang juga akan nempel darah dan lain-lain. Itu biasanya beberapa terjadi pada pasien teman-teman. Itu adalah hal yang menurut gua wajar, karena yang namanya benda asing dimasukin ke dalam tubuh pasti ada beberapa resiko. Mungkin di awal tidak dijelaskan, makanya biasanya orang-orang awam agak sedikit bingung teman-teman. Di sini gua hanya gua sih nggak ada untungnya mau ngebela tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit ya. Di sini gua hanya berbagi pengalaman apa yang gua tahu ya teman-teman, selama gua jadi perawat dan selama gua belajar. Kalau ada yang salah dari isi video gua atau enggak teman-teman mau koreksi, silakan komentar di kolom komentar ya. Jadi itu yang bisa gua bantu jelaskan teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman ya. Terus juga biasanya kan gini teman-teman ya, jangan-jangan masuknya ke paru-paru. Setiap tenaga medis ketika dia setelah masang, dia akan evaluasi teman-teman, ini masuknya kemana, ke lambung atau enggak, atau ke paru-paru ya. Karena ada juga yang masuknya ke paru-paru itu enggak batuk loh teman-teman, itu ada juga ya. Ada juga yang masuk ke lambung tapi suka ada respon batuknya, itu juga ada. Nah biasanya perawat itu atau tenaga medis biasanya langsung pasang stetoskop, terus dimasukin udara lewat selang teman-teman. Begitu, stetoskopnya ditempelkan di area lambung. Ketika ada suara sesuai dengan yang ditempel stetoskopnya, maka itu evaluasinya berhasil, berarti selang tersebut sudah masuk sampai lambung teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.